Ya, shalom saudara-saudaraku yang paling dicintai, paling disayangi oleh Tuhan Yesus ya. Kita akan mendengar lagi tentang Yesus dan karyanya yang sempurna di kayu salib. Kita tidak bosan-bosan karena itulah yang menjadi kehidupan buat kita. Itulah roti hidup ya yang memerdekakan kita bahkan dari hukum dosa dan hukum maut, ya, yang memberikan kepada kita hidup yang berkualitas dan juga tubuh yang berkualitas luar biasa. Amin. Ya, yang di rekaman YouTube, saudara boleh like, subscribe, dan share menjadi bagian dari kami untuk memberitakan Injil, kabar baik, ya, yang dibutuhkan. Dunia sedang dalam kegelapan, dalam kegelapan yang pekat bahkan, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, kekuatan manusia tidak bisa lagi, tidak akan sanggup. Dan ada terang, ada yang manis keluar dari kegelapan itu, yaitu Injil, kabar baik. Dan semua orang yang mendengar, menerima, menikmati apa yang Yesus sudah kerjakan sempurna itu. Luar biasa ya. Nah, kita akan melanjutkan, bayangin dari minggu lepas minggu selama sebulan ini ya. Kita terus dengar tentang rest dan percepatan. Ya, sama-sama katakan rest dan percepatan. Saudara mau ya, sudah mendengar rahasianya. Bagaimana saudara dan saya mendengar rahasia rumah tangga Obed Edom. Padahal Obed Edom itu Obed pelayan Edom darah ya, pelayan darah itu orang Gad, orang Filistin. Sebenarnya bukan orang Israel dia. Tapi disitulah kita melihat kasih karunia itu bekerja ya kepada orang yang tidak layak. Dan kita sudah tahu rahasianya, yaitu Ark, yaitu Yesus. Sama-sama katakan Yesus. Ya, ada di rumahnya. Ya, jadi pusat, rumah jadi pusat, bayangin. Ya, pusat semesta ada di rumahnya. Dan darah, ya, namanya mengandung profetik ya, pewahyuan yang luar biasa. Ya, pelayan darah. Dan itu yang luar biasa ya. Jadi kita udah mendengar percepatan itu terjadi di dalam rumahnya, rumah tangga Obed Edom, keluarganya, semua isi rumahnya, semuanya diberkati. Dia jadi dari miskin, saudara, ingat aja ya. Dia dari miskin, benar-benar Obed Edom itu dari miskin, ya, berdasarkan sejarah, penulis sejarah, ya, dari miskin sampai luar biasa diberkati, possessingnya ya, kepemilikannya itu menjadi sangat luar biasa, bahkan cuma 3 bulan, ya, sangat cepat ya, dalam percepatan 3 bulan. Dan dia diberkati dalam segala hal. Sama-sama katakan segala hal. Ya, minggu lalu kita sudah mendengar, sudah bisa lihat di rekaman yang minggu lalu bahwa area pertama adalah keluarga. Ya, saudara, keluarga saudara, ya, istri, anak-anak semuanya diberkati. Ya, area keuangannya juga diberkati. Selanjutnya dalam yang kita mau dengar kali ini tentang area kelemahan-kelemahan ya. Jadi kalau firman Tuhan katakan, Paulus katakan ya, di dalam kelemahanku kuasamu ya, atau kuasa Tuhan itu semakin nyata. Nah, ada aja ya kelemahan-kelemahan dalam kehidupan kita. Pastor Pen cerita kelemahan dia sejak kecil adalah gagap ya. Tapi ketika dia lempar serahkan kepada Tuhan, justru Tuhan pakai beliau untuk memberitakan Injil, kabar baik secara radikal, kasih karunia secara radikal ke seluruh dunia. Ya, luar biasa ya. Ya, Tuhan pakai justru kuasanya dinyatakan. Ya, dan tadi kita nyanyikan bahwa Yesus itu adalah pusat. Itu intinya. Yesus, kita akan mendengar banyak tentang Yesus adalah Alfa dan Omega. Ya, kenapa kita bisa rest, saudara? Karena dia Alfa dan Omega. Ya, di luar waktu. Ya, tentu saja di luar ruang. Karena dia yang menciptakan waktu. Jadi kekal ya, dari kekal kepada kekal. Jadi kita bisa bilang, ya, kita hidup dari finished work, dari pekerjaan yang sempurna, yang sudah selesai. Yang mengerti katakan amin. Ya, itu makanya kita bisa bilang, sudah selesai. Ya, Tuhan sudah berfirman dan sudah jadi. Makanya saya rest. Ya, makanya saya shalom, tenang. Ya, dia berkata dia adalah Alfa dan Omega. Ya, dan di dalam Alfa dan Omega itu Tuhan mengembalikan tuh Pondok Daud. Yaitu ya, gereja ini, Pondok Daud itu gereja ya, dimana Ark atau Yesus itu yang dilambangkan oleh tabut perjanjian itu di tengah-tengah ya, di pusat. Dan semua orang hanya ada sukacita, nyanyian, pujian
Ya, yang ada adalah kegembiraan, sukacita, bukan ketakutan atau kematian. Nah, jadi saudara, disitulah Obed-Edom menerima berkat, ya. Dan kita akan dengar lagi dari awal, dari Amos 9 ayat 11 sampai 12. Dan kita akan melihat miliki berkatnya Obed-Edom ini, miliki berkatnya di mana Yesus sebagai pusat, ya. Nah, Amos 9 ayat 11 saya bacakan, pada hari itu aku akan mendirikan kembali pondok Daud yang telah roboh. Jadi Tuhan sendiri yang sedang mendirikan kembali. Nah, itu bicara, kalau diteruskan kan bicara percepatannya karena ini gitu. Ya. Jadi aku akan menutup pecahan dindingnya, ya, breaches. Nah, kita akan lebih dalam ini melihat, ya, breaches itu pecahan-pecahan dindingnya. Jadi area kelemahan-kelemahan. Ya, karena gambaran tadi, gambaran Pondok Daud itu juga gambaran gereja, gambaran kita kan, bait Roh Kudus gitu, ya. Dan akan mendirikan kembali reruntuhannya dan akan membangun kembali seperti zaman dahulu kala. Jadi ditegakkan lagi oleh Tuhan. Saudara hanya dan saya nyeres dan mau. Yang mau katakan amin. Amin. Ya, jadi ini juga ditulis dalam Kisah 15, ya, sama ya, ayat 16-17. Ya, saya baca aja ulang. Ya, kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali Pondok Daud yang telah roboh. Sama ya. Jadi nanti kita lihat, bukannya yang kembalikan bukannya kemah Musa, tapi Pondok Daud. Sama-sama karena Pondok Daud. Ya, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan kuteguhkan. Sudah lihat ya, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku, demikian firman Tuhan, melakukan semuanya ini. Kalau tadi ayat 12-nya, supaya mereka yang menguasai sisa-sisa bangsa Edom. Nah, Edom itu darah, ya. Edom itu tadi Obed Edom, ya. Obed dari Edom mungkin, ya. Dan itu bicara Edom, Adam bicara darah. Nah, itu di dalam tadi Kisah 15, ya, itu disebutnya semua orang lain yang mencari Tuhan. Ya. Jadi ini gambaran gereja. Ini gambaran kita. Ya, dan Tuhan bukan memulihkan hukum Taurat atau kemah Musa, tetapi kemah Daud. Amin. Nanti kita akan lihat gambarnya, ya, tapi kita terusin dulu, ya. Jadi pecahan-pecahan itu dimulai misalnya dari sebelum masuk rumah Obed-Edom ada kematian, kita udah dengar, namanya Usa. Makanya tempat waktu Usa disambar itu disebut Peres Usa. Saudara belajari ini buat apa? Supaya kita paham gitu, ya. Nggak mungkin menerima berkat seperti Obed-Edom itu kalau pakai cara dunia, kan kita udah dengar, ya, cara Filistin, kereta itu tuh, kereta ditarik lembu, ya. Jadi waktu masuk lubang, Usa mau tahan, ya, jadi disebutnya Peres Usa, ya. 2 Samuel 6 ayat 8, Daud menjadi marah karena Tuhan telah menyambar Usa demikian hebat, Usa sampai mati. Kenapa? Karena Usa itu adalah strength, kekuatan. Ya, Peres Usa itu bridge strength, ya. Jadi ternyata kekuatan upaya manusia itu adalah justru pecahan itu. Ya, jadi kalau gereja ini kita sudah memutuskan, enggak, saya hanya rest dan bersandar hanya kepada Tuhan. Kalau dimasukkan lagi metode-metode, cara-cara dunia, ya, upaya-upaya diri, walaupun kelihatannya hal-hal rohani bahkan, ya, itu menjadi runtuh lagi gitu. Dan Tuhan enggak mau membangun yang itu. Amin. Ya, jadi tanpa Yesus benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, jadi nanti kalau membandingkan tentang kemah Musa di Gibeon, itu ada 6 mil pindah ke Yerusalem, itu udah yang di Gibeon itu nggak ada tabut, ya. Nanti kita lihat, ya, sebentar. Tapi kita
Lihat dulu, ya tanpa Yesus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Bilang, tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi dengan Yesus pasti berbuah. Kita udah dengar ya, kita baca lagi nih Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku. Sama-sama katakan tinggal di dalam Yesus. Dan kita sudah tahu tinggal di dalam Yesus itu sebenarnya kita udah tinggal di dalam Yesus. Kecuali kita mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat, lepas dari Kristus. Sesederhana itu. Kita nggak bisa mengusahakan kita tinggal dalam Kristus. Dan aku di dalam dia, artinya Yesus di dalam kita. Udah satu. Sama-sama kanan, saya dengan Yesus satu. Ia berbuah banyak. Ya, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Tuh, ya jelas ya. Jadi ini mengingatkan terus. Seperti orang Israel ya, waktu mereka berjalan dengan kasih karunia, mereka tinggal bersama Yesus. Yesus di tengah-tengah mereka. Kenapa? Tabutnya di tengah-tengah perkemahan mereka, berjalan tiang api, tiang awan. Jadi betul-betul di tengah-tengah mereka gitu. Tapi ketika mereka berkata, Ko Aser Deber Adonai, nah Aseh, nah gitu ya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Nah ini nadanya bukan nada, wah bagus kan Pak, setiap firman Tuhan kami lakukan. Ini nadanya nada naaseh. Nada Tuhan jangan perhitungkan kemurahan atau kebaikanmu saja, tapi perhitungkan juga kemurahan kebaikan kami untuk kami mendapat berkat gitu seolah. Ya, jadi ketika Musa menyampaikan jawaban itu kepada Tuhan, tiba-tiba nada Tuhan berbeda. Ya, jadi justru menjauhkan. Nah itu yang itu kita pahami benar ya. Jadi apa yang membuat orang itu Kristen itu lepas dari Kristus atau jatuh dari kasih karunia kembali kepada hukum Taurat karena mengharapkan kebenaran dari hukum Taurat. Yaitu tadi belum hukum Tauratnya aja belum dia lihat udah dibilangnya Tuhan pasti kami bisa lakukan. Nah itu tragedi. Ya, jadi tragedi yang terjadi dalam bangsa Israel jangan diulang. Sebagai contoh mereka itu. Ya, menukar kasih karunia dengan hukum Taurat. Katakan saya nggak mau. Saya mau tetap bersandar hanya pada kemurahan dan kebaikan Tuhan saja. Itu yang Tuhan mau. Kita udah tahu ya, bahwa Tuhan itu maunya memang seperti itu. Karena dia tinggal di Sion bukan di Sinai. Ya. Jadi mereka mau coba ya, jadi padahal mereka tidak sanggup pasti. Sejak itu ya penghukuman, mati. Ya, jadi hukum Taurat itu hanya seperti cermin, ya, hanya menyingkapkan aslinya kita aja. Ya, makanya Tuhan memberikan kepada kita sesuatu yang baru ya. Ini a new and living way dulu, coba lihat deh. Atau gambarnya coba lihat ya gambarnya ya. Kemah Musa itu ada satu yang, nah seperti ini nih kan kemah Musa. Ya ada pelataran, ruang kudus, ruang maha kudus ya, dengan semua yang sudah diatur sama Tuhan. Coba lihat dalamnya. Nah ada tirai gitu. Ya ada veil, ada pemisahan. Ya imam besar 1 tahun sekali saja masuk tuh, ada pemisahan. Nah itu tabut di ruang maha kudus, ya lambang kehadiran Tuhan kan. Nah, jadi kalau salah mati, salah aturannya mati. Jadi kematian dan kematian. Nah ini ketika tabut Tuhan itu diambil sama Filistin karena ada kisahnya lagi, ada ceritanya lagi ya, imam-imamnya ngawur ya, perangnya akhirnya kalah. Ya diambil dan dikembalikan, disia-siakan oleh Saul selama 20 tahun. Ya coba sekarang lihat kemahnya Daud. Ya kalau kemah Daud seperti ini. Saudara, sekarang kita udah melihat suatu perbedaan yang jelas. Ya, hanya kemah biasa, hanya tudung biasa, tapi semua orang bisa
bertemu dengan Tuhan, nggak ada yang mati. Penuh sukacita, penuh nyanyian. Nah, hidup saudara mesti begitu jadinya. Penuh sukacita, penuh nyanyian, penuh kegembiraan, ya, dan penuh supply dari Tuhan, nggak kekurangan apa-apa. Ya, jadi ini disebut Ibrani 10 ayat 20, a new and living way, ya. Jalan yang baru dan yang hidup. Yang baru, a new, ya, baru, and living way, ya. Jadi nggak ada tabir tuh. Tabirnya sudah, dirinya sendiri sudah seperti korban yang dibelah-belah itu, ya, menjadi jalan pendamaian. Jadi saudara dan saya benar-benar makin lama makin paham, ya, bahwa kenapa justru, ya, tadi kalau dibuka Roma 6 ayat 14, justru bahkan untuk perilaku juga, untuk dosa juga, kita tidak dikuasai sama dosa. Ya, dosa ini noun, ya, bukan kata kerja, kata benda. Ya, bisa diganti, kita ini nggak dikuasai lagi sama kemiskinan, sama penyakit, sama wabah, sama bencana, sama apapun juga yang buruk. Ya, tidak lagi dikuasai kalau kita tidak berada di bawah hukum Taurat, tetapi di bawah kasih karunia. Jadi di bawah kasih karunia, dosa itu dan turunannya tidak berkuasa dalam kehidupan kita. Paham, ya? Jadi benar-benar Tuhan sudah robek tadi tirai itu, sudah selesai melalui dirinya sendiri. Ya, orang bilang, ya, orang Kristen sekarang jahit lagi gitu, ya. Ya, karena tirai itu hukum Taurat. Ya juga, ya, tapi Tuhan sebagai tubuhnya itu dibelah juga, tirainya sudah terbelah dari atas sampai bawah. Ketika Tuhan Yesus katakan sudah selesai. Jadi Tuhan sendiri pemisahan itu sudah dirobek, ya. 10 cm itu tebalnya tuh. Nggak mungkin manusia bisa robek, 18 meter tingginya. Paham? Ya, jadi jalannya sekarang jalan apa? Jalan baru, sama katakan jalan yang baru, Yesus jalan yang baru, dan yang hidup, Zoe. Ya, bukan jalan kematian, hidup. Hidup yang berkualitas, sama-sama katakan. Ya. Nah, kalau kita mengerti pondasinya, memiliki legal standing yang benar seperti ini, semakin kita datang, ya, semakin kita beribadah seperti ini, kita semakin hidup. Karena kita menerima kehidupan terus. Ya, saudara bisa melihat itu. Ya, sebaliknya tadi kalau Usa mati. Ya, karena apa? Kekuatan diri. Ya, man strength namanya, kekuatan manusia. Ya, jadi paham, ya, bahwa kita ini nggak mau lagi, ya. Nah, karena ya ini supaya lihat aja, kita memiliki Yesus sebagai lembu merah ini, ya. Nah, coba kita baca di Bilangan 19 ayat 2, ya. Inilah ketetapan hukum yang diperintahkan Tuhan, yang dengan berfirman, katakanlah kepada orang Israel supaya mereka membawa kepadamu seekor lembu betina merah yang tidak bercela, yang tidak ada cacatnya, yang belum pernah kena kuk, untuk disembeli, untuk dibakar sampai habis, sampai tinggal debu. Maaf, abu, bukan debu, ya, abu hasil bakaran. Finish work, gambaran Yesus. Dan setiap orang yang menyentuh kematian ditahirkan, disucikan dengan, coba ayat 9-nya. Dengan ini, maka seorang yang tahir haruslah mengumpulkan abu lembu itu dan menaruhnya pada suatu tempat yang tahir di luar tempat perkemahan, supaya semua itu tinggal tersimpan bagi umat Israel untuk membuat air pertahiran. Itulah penghapus dosa. Saudara lihat, ya, bayangan Yesus itu, makanya dibilang Tuhan itu adalah yang menghidupkan. Saudara dan saya tidak hidup lagi dari kejatuhan Adam yang pertama, ya. Kita hidup dari penebusan, hukum roh yang menghidupkan. Sama-sama katakan, hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Karena dosa, ya, terjadi korosi, penyakit, wabah, sampai kepada kematian. Kita dimerdekakan. Coba lihat Roma 8 ayat 2.
Ya, ini bahasa Inggrisnya memang the law of the spirit of life ya. Hukum roh yang memberi hidup. Itu telah memerdekakan kita dari dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Amin. Ya, ayat pertamanya bilang jangan dihapus ya. Ayat pertamanya bilang itu kan tidak ada lagi penghukuman siapa dalam Kristus. Nah, inilah hukum roh yang menghidupkan. Ada hukumnya, ada legal standing. Sama-sama katakan ada legal standing. Ya, ada pondasi yang benar. Saudara nggak sembarangan. Ya, kalau kita bilang kita ini memiliki hidup yang kekal. Kita ini adalah kebenaran Allah di dalam Kristus. Kita ini sudah dimerdekakan dari hukum dosa. Ya, tadi kita lihat ya, hukum dosa itu juga turunannya macam-macam, ya. Dari menjadi penyakit, dari kemiskinan, dari kegagalan, dan hukum maut. Ada hukumnya. Kenapa orang itu ya pasti berdosa, pasti gagal, pasti mengalami hal-hal yang buruk. Kita telah dimerdekakan melalui hukum juga, hukum roh yang menghidupkan. Ya, jadi di dalam hukum roh yang menghidupkan ini siapa yang menyelesaikan? Yesus. Amin. Ya, jadi luar biasa, sama-sama kan luar biasa ya. Nah, jadi bahkan kita lihat Rasul Paulus sebentar ya. Jadi Rasul Paulus ketika banyak orang kan bilang ini, ya tuh Rasul Paulus juga ada duri dalam daging, ada penyakit. Enggak, saudara. Ya, supaya paham gitu ya bahwa kita juga belajar melalui hal ini bahwa bukan penyakit, tetapi Paulus sendiri bilang itu utusan iblis atau orang. Nah, ini kita perlu lihat bahwa kita ini benar-benar dimerdekakan dari hukum dosa dan hukum maut itu absolut dan mutlak. Ya, tapi dari orang dari luar yang nggak suka, yang nggak senang, ya mencoba ya menyusahkan hidup Paulus, mencoba ini dan itu. Nah, tapi kita lihat dulu coba ya bahwa duri dalam daging Rasul Paulus itu apa? Ya, Alkitab menjelaskan, Alkitab dalam Bilangan 33 ayat 55 katakan, tetapi jika kamu tidak menghalau penduduk negeri itu dari depanmu, ya orang kan, penduduk Kanaan nih. Kalau nggak dihabisin semua, maka orang-orang yang kamu tinggalkan hidup, nah jadi orang itu mereka menjadi seperti sulumbar di matamu, ya kayak kita kelilipan, dan seperti duri yang menusuk lambungmu. Inilah duri dalam daging. Ya, dan mereka akan menyesatkan kamu di negeri yang kamu diami itu. Nah, bikin masalah kan? Nah, itu kan jadi musuh fisik, bukannya penyakit. Ya, jadi saudara jangan percaya gitu. Oh, Paulus aja sakit. Saya kalau udah bicara tentang hal ini ya, seringkali orang udah bilang, itu rasul-rasul aja martir semua, sakit mati gitu. Selalu orang lompat ke situ. Padahal orang nggak pernah lihat ya, mungkin seperti ya kalau soal martir mereka udah lihat pewahyuan tentang surga, ya udah mau pulang aja gitu. Ya seperti Rasul Paulus bilang, aku sudah sampai finish. Ya dia udah mau selesai di bumi ini karena dia udah lihat lebih baik hidup bersama Yesus di surga. Nggak ada masalah juga. Tapi bukan karena akhirnya jadi seolah-olah dibalik gitu. Bahwa orang bisa menganiaya kita, dalam konteks bisa membunuh kita. Paulus nggak bisa dibunuh, berapa kali dia dirajam, nggak bisa mati. Ya, dan justru kelemahan itu yang memunculkan kuasa Tuhan. Nah, kita ya kecuali itu kan Yohanes dibawa ke Kolosium, dimasukin minyak panas. Ya sama aja kan, mungkin dibilang Yohanes kamu harus nyangkal Yesus, kalau enggak dimakan singa nih, atau dimasukin ke minyak panas, digoreng. Mau nyangkal enggak? Enggak mau. Ya dibunuh loh, enggak bisa kamu bunuh saya. Ada yang udah mati buat saya. Masa kamu enggak bisa mati kalau digoreng begini? Panasin lagi minyaknya. Enggak bisa. Ada kehidupan dalam hidup saya. Enggak bisa, kamu enggak bisa bunuh saya. Benar saudara. Nah itulah contoh-contoh praktis seperti itu. Dia digoreng nggak bisa mati. Ya, jadi ya kalau kita bandingkan misalnya sama Petrus.
Petrus, kamu mau nyangkal Yesus? Oh, saya udah nyangkal Yesus 3 kali, saya nggak mau lagi gitu kan. Dibunuh loh. Ya, kamu saya salib katanya misalnya sama prajurit Roma. Ya kalau disalib boleh, tapi jangan sampai Yesus, saya maunya di bawah kepalanya. Ya berarti dia mau. Coba kalau Petrus bilang gini, nggak bisa kamu bunuh saya nggak bisa mati. Apa persoalannya? Berani nggak berdiri teguh gitu. Contohnya Paulus nggak bisa benar-benar ya. Tapi kita mau belajar tentang ininya ya, tentang coba lihat 2 Korintus 12 ayat 7 ya, bagaimana supaya aku jangan meninggikan diri dengan pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis. Jadi Paulus juga bilang bukan penyakit, seorang utusan iblis untuk menggocok aku supaya aku jangan meninggikan diri ya. Nah selanjutnya dikatakan, bentar nih ada yang masuk. Jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karunia-Ku bagimu. Jadi cukuplah bukan kasih karunia itu cukup-cukup, bukan. Maksudnya secukupnya gitu, bukan. Kasih karunia itu super abound ya, apa berlimpah-limpah. Maksudnya itu pasti mengatasi semua persoalannya. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku semakin sempurna. Nah, kita belajar ini. Ya, kita pasti punya kelemahan-kelemahan, kekurangan-kekurangan. Nah, tapi kita belajar hari ini Tuhan menegakkan membangun itu apa tuh, kemah Daud itu ya dalam kehidupan kita ya. Kuasa Tuhan itu apa tuh, dunamisnya menjadi sempurna dalam kehidupan kita. Nah, tadi seperti contoh ya, di tengah-tengah ketika pastor menyerahkan gagapnya gitu ya kepada Tuhan. Tuhan memberikan apa? Memberikan dia bisa berbicara di hadapan banyak orang. Bahkan memberitakan Injil kasih karunia. Justru di dalam kelemahan, dunamisnya Tuhan itu nyata. Ya, jadi kita bersukacita, menyerahkan aja, membiarkan power kuasa Tuhan itu mengalir dalam kelemahan kita. Ya, mengerjakan atau termanifestasi dalam kehidupan kita. Ya, kuasa Kristus. Amin. Ya, jadi saudara, luar biasa ya hidup kita ya. Justru kita melihat kelemahan itu Tuhan memanifestasikan justru di tempat itu, di area itu. Makanya disebut tadi dia menutup itu celah-celah atau pecahan-pecahan daripada kemah Daud itu. Selain Tuhan tentu menegakkan ya, menegakkan. Luar biasa ya. Jadi supaya apa? Supaya segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ya dia Paulus orang hebat sih, makanya gini-gini. Oh, makanya Paulus lihat justru dunamis Tuhan, kuasa Tuhan bekerja di dalam kelemahan dia. Dia nggak bisa apa-apa kalau ya kayak dirajam atau utusan iblis ikut dia terus ya, jalan kemana kapalnya karam, ini ada masalah lagi, ada masalah gitu. Tapi justru dia melihat mujizat, orang lihat mujizat di situ. Ya, kemuliaan ketika kita rest ya, atau apa, beristirahat dari kekuatan manusia tadi, uza ya. Jadi kita bukannya juga pasif, malas, kita udah belajar bahwa kita itu aktif digerakkan oleh Roh Kudus. Sama-sama katakan, aktif digerakkan oleh Roh Kudus, dipimpin oleh Roh Kudus ya, led by the Holy Spirit ya. Jadi itu kalau itu udah jelas bukan cara dunia. Kita udah belajar juga setiap Jumat ya, bahwa bukan cara dunia, tapi God's way, cara Tuhan. Yang percaya katakan amin. Ya, cara Tuhan ya rest, berjuang untuk rest. Ya, berjuang, bekerja untuk rest. Ya, gimana Pak? Iya, kalau kita misalnya kena masalah keuangan apa, kan udah panik gini, enggak. Tapi berjuang, oh enggak. Ya, Tuhan terima kasih. Engkau kaya, rela menjadi miskin supaya kau miskin menjadi kaya karena kemiskinanmu. Tenang, ya jangan khawatir Melki. Kenapa? Karena Tuhan yang bilang, Melki jangan khawatir. Ya kan Tuhan bilang, jangan khawatir, jangan khawatir, jangan takut, jangan takut, jangan takut. Kecuali gak masuk ke tempat perhentian Tuhan atau God's rest.
ya. God's land, tanah Kanaan itu God's land di perjanjian lama. Tapi di perjanjian jadi God's rest. Tempat perhentian Tuhan. Luar biasa ya. Nah, ini ya, jadi ketika kita fokus hanya kepada Yesus, ya, fokus Alfa dan Omega, area kelemahan-kelemahan kita dipulihkan, ditutupi semua. Ya, diberikan dunamis. Seperti Tuhan menolong Lewi ya untuk mengangkat tabut. Coba kita lihat 1 Tawari 15 ayat 26. 1 Tawari 15 ayat 26 bagian A. Nah, baca sama-sama ya. Dan oleh karena Allah menolong orang Lewi, ya, jadi orang Lewi itu imam ya, yang mengangkut tabut Tuhan. Nanti kita lihat ya, yang mengangkut tabut perjanjian Tuhan itu. Jadi Tuhan yang menolong. Dari ayat ini kita mengerti. Coba lihat orang Lewi ngangkat tabut, coba gambarnya mana. Nah itu kan ya, orang Lewi 4 orang, tabutnya itu berat sekali saudara. Ya 288 pound atau 130 kilogram kurang lebih. Ya diangkut begini. Nggak ada yang mati, nggak ada yang nyasar, nggak ada yang terpelecok, nggak ada yang sakit. Kenapa? Ketika tabut diangkat, tabut yang mengangkat mereka. Ya, makanya disebut, kita belajar kuk yang kupasang enak dan ringan. Ya, sementara beban berat agama itu letih lesu dan beban berat. Tapi kalau kita angkat Yesus, ya, tabut perjanjian, meninggikan Yesus, Yesus meninggikan kita. Ya, makanya disebut kuk yang kupasang itu enak dan ringan. Ya tuh ya, Matius 11 ayat 30. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Sama-sama katakan enak dan ringan. Kenapa? Karena diangkat. Sudah lihat ya, luar biasa sekali bahwa kehidupan kita semakin jelas. Oh begitu. Ya kita kayak jalan di travelator itu ya. Apa tuh jalan berjalan. Ya karena apa? Karena ya ternyata kita angkat Yesus, Yesus angkat kita. Kita angkat Yesus gimana? Ya kita menaruh Yesus di pusat. Karena dia adalah pusat segalanya ternyata. Yang percaya katakan amin ya. Jadi Tuhan menolong kita. Coba kita itu membuat kita bersuka cita. Coba kita kembali ya ke 2 Samuel 6 ayat 12 bagian B. Ya. Lalu Daud pergi mengangkut tabut Allah itu dari rumah Obed-Edom ke kota Daud ya. Dengan sukacita tuh ya, jadi ada with gladness, ada sukacita, ada enak dan ringan, sama-sama katakan sukacita, enak dan ringan, dipimpin oleh Roh Kudus, amin. Jadi yang kita belajar itu terus cara Tuhan, belum sampai sini Mik. Ya tapi di situ dilihat ya, kalau tadi di ayat ini ya dalam bahasa Ibraninya tuh ada et tuh di tengah-tengah tuh. Ya, nah itu yang digambar kuning. Itu et artinya alfa dan omega, alef, taf tuh. Ada Yesus. Amin. Ya, pasti hidup kekristenan kita enak dan ringan. Alef tuh ya, ada taf. Alef, taf, alfa, omega. Kalau bahasa Yunaninya, alef, taf itu bahasa Ibraninya. Ya, itu hidup kekristenan kita. Ya, tadi pastor sampaikan juga seperti power steering. Ya, kalau setir kita dulu waktu zaman sebelum ada power steering, biar keluarin aja. Ada zaman power steering, ya kalau nyetir mau belok berat. Ya, tapi kalau power steering ketika dibelokkan, power steering itu akan membantu. Nah, itulah kehidupan kekristenan ya, ada dunamis Tuhan, ada power dari Tuhan. Ya, jadi Tuhan mengembalikan pecahan-pecahannya itu, membangun kembali di tahun ini saudara, di tahun ini ya. Jadi kita berjuang untuk rest ya, kontradiksi memang ya. Gimana sih mau rest tapi mau cepat, katanya percepatan ya, oksimoron. Atau kita itu bekerja untuk resting. Ini Christian life ya. Nah misalnya orang yang suka emosi, marah gitu ya, cepat marah.
Ya, kan harus berjuang untuk rest. Jadi bukan jangan marah, bukan soal gitu. Tuhan, saya nggak sanggup, tapi Engkau sanggup. Nah itu berjuang untuk rest. Tuhan, saya lempar Tuhan. Ini kelemahan-kelemahan saya lempar kepadamu. Sekarang bukan urusan saya lagi Tuhan, urusanmu. Ya, jadi bukan cara dunia. Kalau cara dunia, udah usaha dong. You do your best gitu kan. Ayo, ya dikit-dikit. Misalnya ngerokok, kurangin dikit-dikit. Ayo, tekad. Nah, bukan begitu saudara. Ya, kita belajar nih praktis ya. Jadi area-area kelemahan kita mesti kayak gini. Kalau kita mau perlu ditolong kayak mau tenggelam, ya nggak bisa sambil terus berusaha. Yang nolong mesti nungguin sampai dia nyerah dulu gitu. Ya seperti menolong orang tenggelam. Ya kita butuh intervensi Tuhan. Hidup kita tuh seperti semak yang terbakar tapi tidak hangus terbakar. Itu dinamis Tuhan. Nah itu usaha kita satu-satunya hanya rest, berjuang untuk rest. Saudara bisa aminkan? Ya, jadi balik ya kepada Wahyuan Yesus di center ya. Tadi kita terus ini. Sekarang kita lihat pewahyuannya tentang Yesus di center. Kemudian 1 Samuel 6 ayat 11 bagian B. Tuhan memberkati Obed-Edom dan isi rumahnya, tuh ya. And bless the Lord Obed-Edom. Tuh ada nya tuh, ada karahnya tadi tuh. Maaf, ada alef tafnya. Jadi semua tuh ceritanya tentang ada Yesusnya gitu. Ya, ketika Tuhan memberkati rumah Obed-Edom, ayat 12 bagian A-nya coba. Nah, ya kan diberitahunya kepada Raja Daud, demikian Tuhan memberkati sisi rumah Obed-Edom. Yang tadinya keluarin aja, ya, segala ada padanya karena tabut Allah itu. Jadi Tuhan memberkati sisi rumah Obed-Edom tuh ada yang tuh ya, saudara lihat kan di tengah-tengah tuh yang Mika kuningin ada Ed. Ya, itu Ed itu alef taf. Ya, jadi akulah alfa dan omega. Ya, di Wahyu 1 ayat 8, akulah alfa dan omega. Itu Yesus. Ya, jadi ada Yesus. Nah, jadi kita lihat, area-area kelemahan kita, kalau kita ada Yesus di center, di pusat, beres saudara. Ya, tadi kita lihat ya. Jadi perkataan alef taf itu juga berarti kita udah belajar kan? Jadi perkataan Tuhan yang terakhir. Ya, misalnya gini, wah udahlah. Banyak kan orang takut kan soal virus, soal Omikron atau apa Delta. Atau bahkan sekarang krisis keuangan atau itu perkataan pada semua dunia. Perkataan Tuhan yang terakhir apa? Kamu mengalami rest dan percepatan di dalam segala hal. Kemanapun kamu berpaling, kamu berhasil, beruntung, diberkati. Nah itu yang kita perkatakan saudara. Itu menaruh Yesus di pusat. Coba dari Kejadian 1 ayat 1 juga sama. Ya, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, di sini nggak kelihatan kan? Kok ada alef taf juga? Ada ya. In the beginning God created the heaven and the earth. Ya, ada. Tapi nggak bisa diterjemahkan. Saudara luar biasa ya. Saudara paham ya? Jadi ada tanda tangan Yesus di situ yang nggak diterjemahkan. Ya, jadi saudara lihat, jadi ini ada 7 huruf ya, angka sempurna. Ya. Di tengah-tengah ada Yesus. Selalu ada Yesus. Jadi ketika kita bilang, oh Yesus adalah pusat dalam kehidupan saya. Selesai ya saudara. Selesai ya urusannya. Ulangan 11 ayat 18, coba lihat. Tapi kamu harus taruh perkataan ku ini dalam hatimu dan dalam jiwamu. Ya, menaruh perkataanmu ini ada juga alef tafnya. Therefore shall ye lay up my word in this, ya. Ada nya tuh. Ada alef taf.
Alfa dan Omega, Alef, Taf, huruf pertama dan huruf terakhir. Ya, Alfa dan Omega bahasa Yunani. Ya, jadi Tuhan mau semua area dalam kehidupan kita Yesus dari pusat. Kayak kita tadi nyanyi gitu. Yesus be the center of my life. Ya. Yesus be the center untuk segala sesuatu. Yang mau katakan amin, ya. Dan firman Tuhan meneguhkan, ya, beberapa ayat terakhir. Coba lihat kita Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Pusat nggak Yesus? Ya, segala sesuatu dijadikan oleh firman, oleh Yesus. Kolose 1 ayat 17. Ia terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ya. All things are hold together. Bahasa Inggrisnya tuh. In Him all things hold together. Dia yang mengikat segala sesuatu. Bahkan apa tuh? Atom, inti atom, proton, neutron, ada elektron ngiderin. Siapa yang ngikat elektron tuh nggak lari? Power dari mana? Kuasa dari mana? Ya, pusat, ya, dari segala sesuatu. Ya, kita tidak bergantung pada diri, ya, kita lagi, kekuatan kita. Tapi Tuhan mengikat atau memegang semua together. Jadi kita dengan enak sekarang. Yesus kekuatan saya, Yesus kesehatan saya. Saudara dalam menghadapi pergumulan keuangan, saudara bilang Yesus keuangan saya. Yesus supply saya. Ya. Amin. Ya, Yesus pusat segalanya. Masa depan kita, apa perlu kita khawatir? Amin. Ya, segala sesuatu dari Tuhan, oleh Tuhan, untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuh, Roma 11 ayat 36. Ya, segala sesuatu tuh. Sama-sama katakan segala sesuatu. Sekali lagi, segala sesuatu, segala sesuatu. Jadi segala sesuatu absolut mutlak, ya, segala sesuatu. Dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Ya, jadi ya kita tinggal angkat aja. Kita bilang, Tuhan, segala sesuatu Tuhan nyatakan dalam kehidupan saya. Biar kemuliaan-Mu melalui hidup saya. Jadi kemuliaan-Mu nyata melalui hidup saya di dalam Yesus. Itu namanya kita memiliki fokus hidup kita Yesus. Dan gak mungkin Tuhan ambil dari kita. Orang Tuhan supply kok. Yang percaya katakan amin. Ya, saya nggak panjang lebarkan firman Tuhan hari ini. Mungkin di dalam YouTube channel saudara mendengar firman Tuhan, saudara baru menyadari, oh, Yesus, ada Yesus yang memegang seluruh hidup kita, bahkan alam semesta, bahkan segala sesuatu ya diciptakan oleh Dia, dari Dia, oleh Dia, untuk kemuliaan Dia. Saudara nggak perlu takut lagi, saudara ditaruh di dalam Yesus. Yesus di dalam saudara. Dia menjadi pusat segalanya dalam kehidupan saudara. Dan Dia mau memulihkan semua kelemahan-kelemahan, apapun kekurangan, apapun masalah persoalan saudara. Dan saudara mendengar dan berkata, saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Saudara boleh berdoa, mengikuti saya berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saudara pribadi. Katakan, Tuhan Yesus yang Maha Mulia, saya menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saya. Dengan mulut saya mengaku, dengan hati saya percaya bahwa Engkau telah mati buat saya, dibangkitkan, dan duduk di sebelah kanan Allah, dan menempatkan saya bersama-sama dengan Engkau. Saya adalah anak yang Tuhan kasih, dan saya hidup di dalam Yesus. Yesus di dalam saya. Dan Yesus menjadi segalanya buat hidup saya. Menjadi pusat kehidupan saya. Dan hidup saya tidak akan sama lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus. Katakan amin. Saudara menjadi bagian dari keluarga kita semua. Ya. Hidup saudara akan jelas-jelas sangat berubah. Hanya menaruh Yesus sebagai pusat. Terus ikut dan dengar firman kabar baik. Saudara, mari kita semua
mempersiapkan hati untuk perjamuan kudus malam hari ini. Ya, kita mengingat kematian Tuhan sampai Tuhan Yesus datang, memperingati luar biasa ya, kita memperingati Yesus. Ya, ada darah Yesus juga. Ya, kita sudah ingat ada Yesus, ada finish work, darah Yesus dicurahkan buat kita. Ya, ada tubuh Yesus yang kita akui dalam kehidupan kita, ya, discern the Lord's body, ya, sehingga tubuh kita menjadi tubuh yang berkualitas, yang sehat, sempurna. Ya, pada malam Tuhan diserahkan roti dan dia pecah-pecahkan dan berkata, ini tubuhku diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ya, kita bukan memperingati dosa, pelanggaran, kesalahan, bukan, kita memperingati karya yang sempurna. Ya, tubuh Kristus benar-benar makanan, darah Kristus benar-benar minuman. Ya, Holy Communion ini benar-benar bermanfaat, benar-benar benefit, benar-benar menguntungkan buat kehidupan kita. Hidup yang berkualitas, tubuh yang berkualitas. Ya, kita memperingati kematian sehingga kita dapat menerima warisan. Semua warisan yang Tuhan berikan bagi kita. Ya, tubuh Kristus diremukkan supaya kita utuh, sukses, utuh, berkemenangan tanpa susah payah. Terima. Ya, ditikam supaya dosa-dosa saudara dan saya dihapus. Dicambuk tubuh Kristus supaya saudara dan saya oleh bilurnya kita sembuh. Ya, dibakar, digantung di kayu salib. Dalam kegelapan semua ditimpa, semua kutuk penyakit, semua wabah, penghukuman, sehingga saudara dan saya tidak dihukum lagi, tapi bisa rest bersandar pada kemurahannya. Karena kita tidak dihukum lagi. Dan saudara dan saya dapat berkata, sebagaimana Yesus di surga, demikian saya di bumi sekarang ini. Katakan saudara, ya, nah, Yesus di surga itu layak terima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan berkat-berkat. Demikian kita di bumi. Terima semua apa yang Yesus layak terima. Satu kita dengan Yesus. Ya, tubuh kita terima kesehatan, kekuatan, kesegaran, dimudahkan, energik, dinamis, subur, seperti pohon ditanam di tepi aliran air. Ada DNA Kristus. Ya, sehingga kita tidak terima kutuk-kutuk dari orang tua kita secara dunia. Ya, tidak lagi, tapi terima Zoe life, Zoe kosmos, hidup kehidupan lebih daripada 120 tahun dengan kenyang. Kita makan daging Kristus, firman Tuhan katakan ini dagingku, ya, kita makan paha kanannya, kekuatannya, dadanya, kasihnya, roti malaikat, roti pemenang, roti hidup. Ya, tadi kita sudah dengar hukum roh yang menghidupkan, yang memerdekakan kita dari hukum dosa dan hukum maut. Ya, hidup kita berbeda jelas. Makan roti yang luar biasa baik, gandum yang luar biasa baik yang diolesi butter dan madu dari gunung batu. Ada bau harum dari butter, ada yang manis dari madu. Sorry. Saudaraku yang kekasih, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Katakan amin. Makan dalam nama Tuhan Yesus. Katakan kepala sehat, tubuh sehat. Saudara, terima dengan iman. Yang sudah makan, Tuhan kata ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ya, untuk pengampunan segala dosa kita. Yang masa lalu, masa kini, masa depan, selama-lamanya, continue, berkelanjutan. Tuhan melupakan dosa dan kesalahan kita. Ya, tidak mungkin pernah ingat lagi, tidak di-input. Hingga kita dapat berkata, saya juga dibenarkan sepenuhnya. Saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Kita mewarisi Kanaan, tanah yang berlimpah susu dan madu. Flow with milk and honey. Kota-kota, rumah-rumah yang besar, yang baik, isinya yang tidak kita bangun, tapi diwariskan, tapi kita miliki. Ada sumur, ada sungai, ada danau, ada mata air yang tidak kita gali. Tidak gali, tapi kita memilikinya juga. Kebun-kebun anggur, zaitun, ara, delima yang kita tidak tanam, tapi kita memilikinya juga. Gandum, jelai, ya, batunya mengandung tembaga, gunungnya mengandung besi, harta karun Kristus dalam bejana tanah liat ini. Kita mewarisi dunia, mewarisi berkat Abraham.
Shalom Kristus. Damai di pikiran, kesehatan, kemakmuran. Berkat-berkat pneumatikos in heavenly places. Golden oil dari golden pipe mengalir. Berkat warisan anak sulung. Ya karuniakannya roh Tuhan, karisma. Saudara, begitu luar biasa. Darah ini membayar overpayment semua yang kita butuhkan, perlukan. Saudaraku yang kekasih, bukan kacauan yang atasnya kita mengucap syukur ada persekutuan kita dengan darah Kristus. Amin. Minum dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Bapak terima kasih. Bapak Engkau sendiri Tuhan yang menutup breaches semua kekurangan-kekurangan kami, kelemahan-kelemahan kami. Kami tidak lemah lagi, tapi kami memiliki dunamis Tuhan, kekuatan Tuhan. Saudara terima dalam kehidupan saudara. Alami manifestasi dalam kehidupan.